semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas rekayasa kegempaan yang sudah diberikan oleh Pak Firman, yang berjudul Seismic Hazard Mapping Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 50172311063 dari kelas rekayasa kegempaan dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang rumusan masalah dan tujuan dari adanya tugas ini itu apa gitu. Nah, jadi untuk latar belakang sendiri, jadi Kabupaten Lamongan itu berada pada zona peralihan antara zona Rembang dan di bagian utara dan juga ada di bagian selatan itu ada zona Kendeng. Nah, itu memiliki perbedaan litologi dan juga kondisi tanah yang berbeda-beda. Tingkat kekerasan tanahnya itu berbeda-beda gitu. Nah, variasi karakteristik tanah tersebut itu berpengaruh pada respon gempa lokal, termasuk pada nilai VS30, aplikasi, PGA Bedrock, dan juga PGA Surface. Nah, pada analisis hazard gempa, kondisi tanah itu harus dikombinasikan dengan kedekatan terhadap sumber gempa atau sesar atau patahan yang ada di wilayah tersebut, memberikan gambaran bahaya yang lebih lengkapnya gitu. Nah, oleh karena itu, setelah melakukan pemetaan parameter tanah, itu diperlukan identifikasi sumber gempa terdekat dan perhitungan PGA akibat sesar aktif. Dalam hal ini, itu adalah sesar depan. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya memilih untuk sesar tuban gitu. Nah, Pemetaan pemetaan parameter tanah VS30, amplifikasi, PGA bedrock, PGA surface itu tuh menjadi dasar awal untuk memahami tingkat bahaya gempa yang ada di Kabupaten Lamongan sendiri. Nah, tetapi bahaya gempa itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi tanah, tapi juga seberapa dekatnya wilayah tersebut itu terhadap sumber gempa aktif. Nah, sumber gempa aktif itu yang saya sebutkan tadi itu patahan. Itu. Nah, oleh karena itu dilakukan selanjutnya mengidentifikasi sesar aktif ada di lingkungan itu diduga sebagai sumber guncangan yang berpotensi mempengaruhi respon tanah yang ada di Lamongan itu terhadap gempa. Nah, untuk perumusan masalahnya sendiri itu bagaimana karakteristik parameter tanah, PS30, amplifikasi, bedrock, tidak surface. Nah, karakteristik parameter tanah itu kan bisa dilihat dari hasil peta yang akan dihasilkan, yaitu peta VS30, amplifikasi, bika bedrock, bika surface itu di wilayah Lamongan, dan bagaimana keterkaitannya atau interpretasinya itu dikaitkan dengan geologi regionalnya. Nah, untuk sumber gempa aktif yang berada di dekat wilayah Lamongan itu apa, sesarnya itu apa gitu, yang berpotensi menghasilkan guncangan saat gempa gitu. Nah, selanjutnya rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana pengaruh keberadaan sesar terdekat tersebut itu terhadap karakteristik bahaya gempa yang ada di Lamongan. Baik. Maka dari itu tujuannya yaitu untuk menganalisis dan memetakan parameter situs seperti PS30, amplifikasi, PGA bedrock, dan juga PGA surface, serta menghubungkannya dengan kondisi geologi regionalnya. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi sesar aktif terdekat yang berpotensi mempengaruhi wilayah Lamongan, yaitu sesar Tuban yang saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu menilai pengaruh sesar yang terdekat tersebut itu terhadap tingkat bahaya gempa di Lamongan itu berdasarkan dari hasil analisis spasial atau hasil analisis perhitungan yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya juga. Oke, nah yang selanjutnya yaitu saya akan sedikit menjelaskan alur pengerjaan tugas ini dimulai dari pengumpulan data hingga mendapatkan output petanya. Di sini saya akan menjelaskan secara umum aja karena setiap stepnya di ArcGIS itu sangat-sangat banyak. Oke, nah yang pertama itu uh,
kita mendownload shapefile batas administrasi Kabupaten Lamongan dan juga peta VS30. Nah, kita bisa mendownload di RSA Cipta Karya, di mana dia akan menjadi data utama. Nah, kemudian datanya itu akan dimasukkan di ArcGIS, gitu. Nah, yang selanjutnya kita melakukan scraping terhadap shapefile tersebut itu untuk membentuk titik-titik atau membentuk grid yang setiap jaraknya itu 1 kilometer. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan titik sampel yang terdistribusi merata di seluruh wilayah Lamongan. Jadi, setiap wilayah, maksudnya semua wilayah Lamongan itu diwakilkan dengan titik-titik itu dalam perhitungan parameter seismiknya, gitu. Nah, yang ketiga yaitu scraping tersebut itu, jadi nanti kita melakukan scraping di Python. Nah, itu dengan bantuan prompt, di mana saya meminta bantuan prompt AI. Nah, di situ nanti akan setelah di scraping itu akan menghasilkan tabel yang berisi koordinat di setiap titiknya, yaitu latitude, longitude. Nah, lalu ada nilai PGA dan juga nilai TS. Nah, nilai TS itu ada mulai dari TSSB hingga nilai TSE. Nah, jadi nilainya tersebut itu merupakan data awalnya yang nanti akan digunakan untuk interpolasi di step selanjutnya gitu. Nah, dari tabel tersebut itu kan hanya menampilkan atau menghasilkan nilai PGA dan TS. Nah, belum nilai amplifikasi. Jadi untuk nilai amplifikasinya sendiri itu eh, misal kayak TSSB. Nah, nanti dia itu akan dibagi dengan nilai PGA gitu. Jadi setiap nilai TS itu dibagi dengan nilai PGA. Nah, nanti akan menghasilkan nilai amplifikasi dari setiap TS-nya gitu. Dari setiap klasifikasi tanahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita melakukan kriging di ArcGIS. Itu dari nilai, kan tadi ada sudah mendapatkan nilai PGA, terus ada TS, terus ada VS30 dan juga nilai amplifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu nanti akan di kriging. Nah, hasil krigingnya itu berupa peta sebaran PGA Bedrock, terus ada PGA Surface, ada peta TS atau klasifikasi, terus ada peta VS30 dan juga ada peta amplifikasi. Nah, dari peta-peta ini kita tuh tahu bagaimana karakteristik tanah itu bervariasi di wilayah Lamongan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, hasil peta-peta tadi, kan kita sudah menghasilkan hasil peta ini ya, ada peta PKA Bedrock, PKA Surface, TS, terus VS30 dan juga amplifikasi ini sudah di cracking. Lalu yang selanjutnya kita eh, di overlay dengan peta geologi. Jadi kita dapat menganalisis nih kayak keterkaitan eh, pola parameter seismiknya dengan kondisi geologinya. Terus kayak jadi kita tahu nilai-nilainya kayak di wilayah utara, terus di wilayah selatan itu sesuai dengan zona tadi, kayak zona Rembang itu tanahnya seperti apa, terus zona Kendeng itu tanahnya itu seperti apa gitu. Nah, setelah melakukan pemetaan parameter tanah itu dilanjutkan dengan analisis sumber gempanya gitu. Nah, yang selanjutnya kita mencari nih sesar apa sih yang paling dekat dengan Lamongan. Nah, kita menginput data sesar aktif dari Pusgen. Terus lalu kita melakukan georeferencing pada ArcGIS. Nah, agar posisi sesarnya itu bisa berada di koordinat yang sama dengan peta Lamongan. Jadi nanti eh, hasil apa georeferencing. Nah, kita overlay atau kita tambahkan base map yaitu National Geographic base map itu. Jadi nanti udah otomatis kayak jadi satu gitu. Jadi kita tahu nih koordinat yang pas. Nah, dari sesar yang ada itu saya memilih sesar Tuban 3. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa saya memilih itu.
Nah, ya lalu kita melakukan digitasi dari hasil georeferencing tadi, kita titik-titik melakukan polyline terhadap sesar yang sudah kita pilih, gitu. Nah, lalu nanti hasilnya itu akan diimport diekspor dalam bentuk CSV, itu ada point to table, itu bisa diekspor. Nah, jadi bisa uh, nanti hasilnya akan CSV dan juga titik-titik yang sudah berapa titik uh, yang sudah kita berapa jumlah titik yang ada di sesar yang sudah kita pilih gitu. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan Python nih untuk menghitung pengaruh sesar terhadap titik-titik grid itu. Jadi kita akan menghitung eh, jarak R. Nanti ada rumusnya saya jelaskan. Nah, pokoknya tiap titik grid ke sesar itu menggunakan rumus Euclidean itu yang sudah dikirim Pak Firman yang sudah dijelaskan Pak Firman waktu di kelas. Nah, lalu setelah mendapatkan nilai R itu jarak sesar terhadap wilayahnya gitu. Lalu kita masukkan ke rumus A, yaitu persamaan atenuasi yang menghasilkan estimasi percepatan tanah akibat sesar gitu. Jadi nanti eh, hasilnya itu akan ada nilai PGAG. PGAG sesar yaitu menunjukkan distribusi guncangan permukaan yang bersumber dari sesar tersebut gitu. Nah, eh, nanti selanjutnya yaitu kita akan import tabelnya itu dalam bentuk CSV, lalu kita masukkan ke ArcGIS, add data di ArcGIS, lalu kita akan kriging eh, titik-titik yang sudah kita scraping wilayah Lamongan tadi dengan nilai PGAG gitu. Nah, nanti sudah didapatkan peta PGA sesar seperti itu. Nah, sebelum kita membahas hasilnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai geologi regional dari Lamongan sendiri. Nah, Lamongan itu berada di zona geologi utama di Jawa Timur, yaitu ada zona Rembang dan zona Kendeng. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, ini kan zona Rembang, terus ini kan zona Kendeng. Nah, Lamongan itu berada di sekitar sini. Ini, atau lebih jelasnya di sini. Ini kan zona Rembang, ini zona Kendeng. Nah, Lamongan itu ada di sini. Jadi wilayah utara utara Lamongan itu dia ada di zona Rembang, terus yang selatan itu ada di zona Kendeng. Lamongan sekitar di sini lah. Itu. Nah, untuk di bagian utara di zona Rembang sendiri itu didominasi dengan batuan karbonat atau batu gamping dan lava. Nah, di mana umur batuan lebih tua, yaitu pada masa Miosen. Untuk struktur lipatannya sendiri itu dia relatif lemah dan untuk lapisannya itu lebih kompak dan keras dan seismic hazardnya itu rendah hingga sedang. Nah, eh, di bagian utara atau di zona Rembang ini seharusnya nilai PGA itu akan lebih rendah, terus nilai amplifikasinya kecil, VS30-nya tinggi atau tanahnya lebih keras dan lebih stabil terhadap guncangan gempa. Nah, eh, untuk yang di bagian selatan atau di zona Kendeng itu tanahnya dia itu disusun oleh sedimen muda itu berumur kuarter hingga Pliocene seperti lempung, pasir, napal, napal yang lunak, terus tuff gitu. Nah, ketebalan sedimennya itu besar gitu. Jadi dia juga belum terkonsolidasi dan tanahnya itu sangat lunak. Dan juga di sana itu terdapat lipatan di sesar aktif atau kendeng trust system. Nah, harusnya nilainya itu PGA-nya itu lebih tinggi daripada yang di zona Rembang dan amplifikasinya lebih besar, VS30-nya lebih rendah atau tanahnya itu lunak dan potensi guncangannya itu lebih kuat. Nah, potensi guncangannya itu lebih kuat karena kan sedimennya tebal, terus dia juga belum terkonsolidasi atau tanahnya itu sangat lunak. Nah, ketika dia terkena gempa, maka dia itu gampang eh, kayak dia pasti lebih guncangannya itu jauh lebih kuat gitu. Karena dia nggak seperti ini yang dia itu didominasi oleh batuan karbonat, di mana pastinya dia lebih bisa menahan guncangan gitu.
Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi tanah dan VS30. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan nilai eh, TS, SA, SB, SC, SD, SE, dan udah sampai SE. Nah, jadi untuk TS, SA, jadi sebelumnya gini, VS30 itu kan merupakan kecepatan gelombang geser rata-rata hingga kedalaman 30 meter. Jadi nilai ini digunakan untuk menentukan kategori kekerasan tanah dan respon tanahnya terhadap gelombang seismik gitu. Nah, semakin besar nilai VS30-nya, tanahnya itu berarti semakin keras dan amplifikasi gempanya itu semakin kecil. Nah, sebaliknya kalau misalnya VS30-nya rendah, itu berarti tanahnya itu lunak, amplifikasinya besar, dan risiko guncangannya itu lebih tinggi gitu. Nah, eh, dari klasifikasi ini, dari tabel ini kita bisa tahu nih, SA itu merupakan eh, lambang kalau misalnya tanahnya itu tersusun dari batuan yang keras gitu. Kalau SB itu batuannya batuan dasar, kalau SC tanahnya itu keras, sangat padat, batuannya itu lunak. Terus kalau SD itu tanahnya sedang, dan untuk SE itu tanahnya lunak gitu. Ini, jadi kayak SA batuan keras itu VS30-nya itu lebih besar dari 1.500 meter per second. Terus untuk SB batuan dasar itu eh, 750 hingga 1.500 meter per second. Untuk SC itu 350 hingga 750 meter per second. Untuk SD itu 175 hingga 350 meter per second. Dan untuk SE itu kurang dari 175. Seperti itu. Nah, untuk di Kabupaten Lamongan sendiri, dia itu didominasi oleh kelas SC dan SD, di mana kondisi tanahnya itu tanah yang sedang hingga tanah kelunak, terutama di bagian selatan. Nah, di bagian utara, VS30-nya lebih tinggi, tanahnya lebih keras, PGA dan amplifikasinya itu rendah. Sedangkan di bagian selatan, VS30-nya itu rendah, tanahnya itu lebih lunak, dan PGA dan amplifikasinya itu tinggi. Oke, nah ini kita akan memasuki eh, hasil yang sudah saya buat gitu. Yang pertama, lokasi penelitian terlebih dahulu. Nah, lokasi penelitian ini merupakan tampilan di ArcGIS ya. Ketika ini wilayah Lamongan, terus saya overlay dengan peta geologi. Jadi ini bisa dilihat tuh ada formasi Lida, terus ada formasi Mundu. Jadi ada formasi-formasi yang tampak di sini. Karena saya overlay dengan peta geologi dan wilayah Lamongan itu segaris hitam ini. Dan ini merupakan scraping dari apa namanya eh ini oh ini SHP file batas administrasi Kabupaten Lamongan kan tadi kan dibantu dengan Prom dan di run di Python itu akan nge-grid setiap 1 kilometer. Nah, ini merupakan titik-titik di wilayah Lamongan yang sudah saya grid 1 kilometer. Nah, eh, pokoknya ini total titiknya itu 1.163 titik sampel itu mewakili variasi kondisi litologi di seluruh Lamongan, dan data gridnya itu data grid ini itu akan digunakan untuk membantu menghitung nilai PGA, VS30, amplifikasi, TS atau set class secara spasial di setiap titiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil yang sudah saya olah, yaitu ada peta PGA Petrok, di mana eh, PGA atau Peak Ground Acceleration itu merupakan percepatan maksimum gerakan tanah yang terjadi selama gempa bumi pada lokasi tertentu. Nah, PGA ini menggambarkan intensitas guncangan permukaan tanah dan merupakan parameter utama dari analisis bahaya gempa, bahaya seismik, serta perencanaan struktur tahan gempa. Nah, semakin tinggi nilai PGA-nya, maka eh, semakin besar potensi kerusakan bangunan dan infrastruktur pada wilayah tersebut. Nah, ini saya ambil dari SNI pada tahun 2019 mengenai Geotechnical Earthquake Engineering. Benar. Nah, ini merupakan hasil peta kriging PGA Petro yang sudah.
saya buat di ArcGIS. Nah, untuk rentang PGA-nya sendiri itu kurang lebih 0,8, 0,28, maaf, 0,28 itu yang berwarna hijau ini, terus hingga 0,4748 itu di wilayah sini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, PGA-nya itu memiliki nilai yang rendah itu di bagian utara, di mana eh, zonanya itu relatif stabil dan dia itu jauh dari zona kendangkan ini tadi kan zona rembang kan. Nah, sedangkan pada zona yang transisi ini itu di sekitar formasi Lida, formasi Galipung sini. Nah, dia itu merupakan zona transisi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, PGA-nya itu nilainya tinggi di wilayah selatan Lamongan itu ada di formasi Pucangan, Kalian Pucang, Conde dan lain sebagainya. Sedimennya itu tebal dan lunak dan eh, amplifikasi itu gelombang kemahnya. Kalau misalnya kita lihat nih di zona selatan itu kan kita eh, terkena efek dari zona kendeng. Nah, bagian selatan di bagian selatan ini dia itu akan lebih berisiko terhadap kerusakan akibat percepatan tanah yang tinggi dibandingkan di bagian utara. Jadi kalau misalnya ada gempa, dia lebih eh, kalau misalnya ada gempa, dia itu lebih beresiko atau guncangannya itu semakin tinggi karena kan seperti yang saya jelaskan di geologi regional tadi dia tanahnya itu tebal terus dia tanahnya turun. Semakin tinggi semakin tinggi nilai VS30-nya tanahnya itu akan semakin keras, amplifikasi gempanya itu semakin kecil. Nah, semakin rendah nilai VS30-nya tanahnya itu semakin lunak, amplifikasi dan guncangannya itu jauh lebih besar. Nah, dari VS30 ini kan kita tahu nih misalnya dan SD itu tanah yang lunak. Bisa dilihat yang warna mohon maaf yang warna merah itu merupakan SC. Jadi ketika saya melakukan pengolahan di ArcGIS itu ada yang namanya reclassify. Nah, reclassify itu saya lihat kalau misalnya di sana itu ada dua nilai yaitu ini 175 dan juga 350. Makanya saya mengklasifikasikan bahwa di Lamongan itu hanya ada SC dan SD. Nah, rentang ini ada 180 dan 600. Jadi hanya ada dua klasifikasi tanah. Nah, jadi kalau misalnya dari peta VS30 ini kita bisa lihat kalau misalnya nilainya rendah itu ada di dominan di selatan Lamongan. Nah, karena kondisi tanahnya dia itu kan sedimen yang tebal terus lempung atau pasir muda. Nah, makanya gelombang seismik itu melambat dan energinya itu terperangkap gitu. Jadi dia lebih terguncang gitu. Sedangkan nilai yang sedang hingga tinggi itu nilai 350 hingga 600 yang tadi nilai 600 ini dia itu muncul di area utara dan di lokasi-lokasi tertentu. Nah, kategori SC atau tanah sedang ini itu lapisannya itu lebih padat, batuan dasarnya itu relatif dangkal dan respon gempanya itu lebih kaku gitu. Nah, pola VS30 itu konsisten dengan peta amplifikasi dan PGA surface yang akan saya jelaskan setelah ini.
Dan area VS30 itu VS30 yang rendah dia itu berhubungan dengan amplifikasi yang tinggi dan PKA permukaan yang PKA surface yang besar gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu peta PKA surface. Nah, cracking surface atau cracking dari peta PGA surface itu merupakan hasil interpolasi spasial yang menggambarkan sebaran PGA pada permukaan tanah dipengaruhi kondisi geologi dan ketebalan sedimen. Itu menurut Isaacs dan Srivastava pada 1989 dan nilainya itu dihasilkan dari cracking data gabungan TSSC dan SD yang ada yang sudah saya klasifikasikan tadi. Nah, pada peta ini itu bisa dilihat bahwa nilai PGA di Lamongan dia itu meningkat di dari utara hingga ke selatan. Nah, karena bagian di utara kan yang di aluvial ini merupakan zona yang relatif stabil dengan sedimen tipis dan lebih jauh dari pengaruh struktur tektonik kendeng. Jadi tanahnya itu lebih padat, efek amplifikasinya itu kecil, dan PGA surface-nya itu rendah. Nah, kalau misalnya di bagian tengah, di Kalibeng hingga Pucangan, ya di sini Kali Pucang, Pucangan, dan Kalibeng. Nah, dia itu merupakan zona transisi dengan ketebalan sedimen sedang, sehingga PKI itu menunjukkan nilai yang menengah gitu. Nah, bagian selatan itu di Formasi Kapuh, Tambak Romo, dan Sonde. Ini Tambak Romo, Sonde, pokoknya di sekitar sini, itu memiliki sedimen yang lebih tebal dan komposisinya itu lebih lunak. Jadi, gelombang gempa itu mengalami amplifikasi, menghasilkan nilai PKI surface yang lebih tinggi. Ini bisa dilihat. Nah, wilayah Selatan Lamongan itu kan berada di dekat lipatan Sabuk Kendeng ya. Jadi walaupun nggak tergambar kendengnya di sini, tapi itu ada pengaruh tektonik regional yang bisa memperbesar respons seismik permukaannya gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu peta amplifikasi. Nah, peta kriging amplifikasi itu diperoleh dari hasil ekstraksi nilai amplifikasi pada titik grid 1 km yang sebelumnya sudah dihitung berdasarkan kombinasi nilai VS30 dan parameter tanah yang ada di sana itu nilai amplifikasinya pada setiap titik itu lalu diinterpolasi menggunakan metode kriging untuk mendapatkan distribusi spasial amplifikasi di seluruh wilayah Lamongan. Nah, pada peta amplifikasi Lamongan itu terlihat pola amplifikasi 1 hingga 2,5 kali yang menunjukkan bagaimana kondisi tanah itu memperbesar nilai PGA permukaan. Nah, oh ini saya lupa ngasih range nilainya. Jadi, amplifikasi tertinggi itu ada di bagian selatan Lamongan, itu ada di formasi Sonde, terus formasi Pucangan, Pucangan. Nah, di mana dia itu memiliki nilai rentang 2 hingga 2,5. Nah, daerah ini dia itu didominasi oleh sedimen yang tebal, lempung, lapisan yang mudah, sehingga gelombang itu dapat mengalami penguatan signifikan. Nah, amplifikasinya itu rendah. Seperti yang tadi nilai amplifikasinya kan rendah di bagian utara. Utara itu karena tanahnya itu lebih padat, endapannya tipis, dan lebih stabil. Energi gelombangnya juga tidak meningkat banyak. Nah, pola amplifikasi selaras dengan peta PGA surface itu jadi kayak jadi kalau misalnya kita lihat di PGA surface ini kan itu semakin ke selatan respon tanahnya itu semakin besar gitu. Nah, ini karena adanya pengaruh tektonik dari si kendeng sendiri. Nah, bagian selatan Lamongan itu kan dia kan dekat dengan zona kendeng kan. Nah, zona lipatan dan sesar aktif juga. Nah, sehingga kondisi bawah permukaan itu lebih kompleks dan memperkuat efek lokalnya. Nah, bagian selatan Lamongan itu memiliki resiko guncangan yang lebih besar walaupun sumber gempanya itu sama gitu. Nah, selanjutnya ini ada peta klasifikasi SC dan juga SD. Nah, untuk yang warna biru itu SC dan yang warna pink itu SD. Yang biru itu tanahnya tinggi, maksudnya tanahnya sedang, dan SD itu tanahnya lunak. Nah, TS yang TS nilai TS yang tinggi itu terkonsentrasi pada bagian selatan, itu menunjukkan tanahnya itu lebih lunak, sedimennya lebih tebal, dan struktur geologi yang lebih mudah. Nah, TS yang rendah itu dominan di bagian utara, mengindikasikan tanah lebih kaku dan sedimen yang tipis. Nah, klasifikasi tanah itu ini tuh yang saya sudah jelaskan tadi.
itu sudah, kalau di Lamongan dibagi menjadi dua, yaitu SC dan SD aja. Kalau yang SD tadi tanahnya sedang, keras, respon banyak lebih kecil. Kalau misalnya yang SD, tanahnya lunak, amplifikasi, dan resonansinya besar. Nah, sekarang kita cari sesar terdekat. Nah, berdasarkan peta sesar aktif Jawa Pusken 2024 ini, wilayah Lamongan itu berada paling dekat dengan segmen RMKS Tuban 3. Nah, kalau misalnya ini berada di nomor 55, ini yang saya kotakin ini, yang garis ini, ini 55 itu merupakan sesar RMKS Tuban 3. Tiga, sebenarnya dia ada juga dekat dengan Java Back Art Trust di Waru ini, lalu juga dekat dengan RMKS Bojonegoro juga, tapi saya pilih yang RMKS Tuban 3. Nah, sesar ini tuh merupakan bagian dari sistem Rembang Madura, Kangean dan Sokong dan Sakong RMKS yang berarah barat timur di Jawa Timur. Nah, dari segmen ini itu bisa dianalisis pengaruh sumber gempa terhadap guncangan di Lamongan juga. Ini merupakan perhitungan jarak ke sesar dan estimasi nilai PGA-nya untuk sumber gempanya. Nah, jadi kita menggunakan rumus perhitungan jarak ke sesar atau R. R adalah jarak Euclidean yang mempresentasikan seberapa dekat suatu lokasi terhadap sumber gempa. Nilai ini diperlukan sebagai input utama dalam persamaan atenuasi. Ini persamaannya untuk X, Y itu merupakan koordinat titik grid, terus X, F, Y, F itu merupakan koordinat pada trace sesar. Dan hasil R-nya itu dalam satuan yang sama dengan koordinat. Biasanya itu meter kalau misalnya kita pakai UTM. Nah, jadi pokoknya intinya ini tuh disuruh untuk eh, mencari nilai atau jarak wilayah Lamongan itu ke sesar RMKS Tuban tadi gitu. Lalu setelah kita mendapatkan nilai R-nya itu akan kita masukkan ke nilai A atau estimasi PGA dari sesarnya gitu. Nah, rumus ini itu merupakan persamaan atenuasi atau GMPE yang digunakan untuk memprediksi nilai PGA yang berdasarkan jarak terhadap sesar. Nah, semakin dekat suatu titik dengan sesar, maka nilainya akan semakin besar gitu. Nah, nilai A ini kemudian akan diinterpolasi atau di-kriging menjadi peta PGA baru. Nah, rumus A itu digunakan untuk menghitung nilai PGA pada setiap titik grid berdasarkan jaraknya terhadap sesar RMKS Tuban. Nah, setiap titiknya itu memiliki nilai R atau jarak ke sesar, lalu nilai R tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus A ini untuk mendapatkan nilai PGA sesar. Nah, hasil perhitungan PGA pada seluruh titik ini kemudian akan di-kriging untuk menghasilkan peta PGA baru yang menunjukkan sebaran guncangan akibat sesar tersebut gitu. Nah, ini merupakan PGA baru, peta PGA baru atau sesar. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi kan saya kan ngambil sesarnya di sebelah sini. Ini kan mencakup wilayah Lamongan ya. Nah, setelah diolah ternyata sesarnya itu ada di sini. Ini merupakan sesar RMKS Tuban 3. Ini saya beri tanda dan putih-putih ini merupakan, ini bisa kita lihat titik-titik yang saya pakai. Ini sesarnya. Nah, peta ini merupakan hasil perhitungan PGA yang berasal dari sumber gempa terdekat yaitu sesar RMKS Tuban 3. Nah, perhitungan itu dilakukan dengan menghitung jarak setiap titik grid 1 km terhadap segmen sesar, lalu menerapkan persamaan GMPE untuk memperoleh nilai PGA pada tiap titik. Nah, dari peta ini kita bisa lihat bahwa zona atau wilayah dengan nilai PKI tertinggi itu muncul konsisten pada bagian utara hingga tengah Lamongan. Dia itu menunjukkan bahwa segmen sesar tersebut itu memang menjadi sumber guncangan utama yang mempengaruhi area ini. Nah, pola kontur PGA yang mengerucut dari utara ke selatan itu mengindikasikan bahwa jarak terhadap sesar merupakan faktor pengontrol terbesar dalam distribusi percepatan tanah. Pokoknya semakin dekat dengan sesarnya itu energi guncangannya itu akan semakin besar gitu. Nah, ini juga sesuai dengan teori atenuasi gelombang seismik. Meskipun nilai PGA dari sesar itu menurun ke arah selatan, nah ini bukan berarti
wilayah selatan itu jauh lebih aman. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan parameter lokal di VS30 yang rendah, ini kan VS30-nya rendah, amplifikasinya tinggi. Nah, bagian selatan itu berpotensi mengalami respon guncangan kuat karena sifat tanahnya itu lunak. Artinya wilayah utara itu lebih dipengaruhi jarak ke sesar, sedangkan wilayah selatan itu lebih dipengaruhi oleh karakteristik tanahnya sendiri gitu. Nah, kombinasi dari keduanya itu menunjukkan bahwa bahaya yang gempa yang ada di Lamongan itu tidak hanya dikontrol dengan kondisi tanah, tapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh sumber gempa regional, yaitu sesar RMKS Tuban ini. Oke, untuk kesimpulannya yaitu nilai PKA amplifikasi dan TS meningkat dari utara ke selatan, menunjukkan pengaruh kondisi tanah yang semakin lunak dan sedimen yang semakin tebal di bagian selatan Lamongan. Nah, selatan Lamongan itu memiliki tanah lunak dan sedimen kuarter yang tebal dan memiliki nilai VS30 yang rendah dengan kelas tanah SD, sehingga respon guncangannya lebih besar. Nah, utara Lamongan itu lebih stabil dengan VS30 lebih tinggi, kelas SC, dan karakter tanahnya itu lebih padat. Nah, pola seluruh dari PGA peta PGA amplifikasi VS30 dan TS, dia itu konsisten menunjukkan bahwa bagian selatan merupakan zona dengan potensi guncangan permukaan paling tinggi gitu. Sedangkan analisis PGA baru akibat sesar RMKS Tuban 3 itu menunjukkan nilai PGA itu lebih tinggi di utara hingga tengah Lamongan sesuai dengan jaraknya yang lebih dekat dengan sesar tersebut gitu. Jadi eh, bahaya gempa di Lamongan itu ada dua faktor utama, yaitu kedekatan terhadap sumber gempa di bagian utara dan juga kondisi tanah lunak dan amplifikasi besar di bagian selatan. Gitu. Nah, integrasi dari kedua aspek ini itu menegaskan bahwa guncangan di Lamongan itu bersifat zonal. Utara dipengaruhi sumber gempa, sedangkan selatan dipengaruhi sifat tanah. Nah, ini penting sekali untuk mitigasi bencana, di mana untuk menentukan zona rawan mana saja dan sumber sesarnya itu sumber sesar yang menjadi sumber gempanya itu di mana gitu. Dan juga ini penting untuk perencanaan struktur di Kabupaten Lamongan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.